Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang Ibnu Sabil. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asalnya. Jadi yang dimaksud dengan Ibnu Sabil di sini ialah musafir, orang yang berada di dalam perjalanan menuju suatu tempat yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya atau kembali ke tempat asalnya. Meskipun ia orang kaya di daerah asalnya, mereka termasuk satu dari 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat menurut Quran surah At-Taubah ayat 60. Dengan syarat perjalanannya bertujuan baik atau halal. Makanya di situ Ibnu Sabil termasuk kepada golongan asnaf, orang yang berhak menerima zakat. Mengapa bisa demikian? Karena mereka termasuk orang musafir, orang yang berada dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Berkaitan dengan Ibnu Sabil di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau disebut juga dengan mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnu Sabil sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Itulah yang berkaitan dengan dalil naklih yang berhubungan dengan Ibnu Sabil. Jadi kita senantiasa, jikalau ada, kita senantiasa membantu Ibnu Sabil atau musafir
yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Karena di situ merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berbuat baik kepada ibnu sabil atau musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Artinya berbuat baik kepada ibnu sabil di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu sabil atau musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan, di situ yang kehabisan bekal. Makanya kita senantiasa membantu mereka, yaitu ibnu sabil. Berikut adalah materi lengkap mengenai ibnu sabil. Definisi secara bahasa, ibnu sabil berasal dari dua kata, ibnu yang berarti anak, sabil yang artinya jalan. Secara harfiah berarti anak jalanan atau orang yang sedang berjalan. Itu makna secara harfiah, secara bahasa dari ibnu sabil. Secara istilah, ibnu sabil di situ ialah musafir yang kehabisan harta atau bekal sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanannya, baik perjalanan pergi maupun pulang. Artinya secara istilah di situ yang dimaksud dengan ibnu sabil ialah musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya, baik perjalanan pergi maupun pulang. Bagaimana syarat menjadi ibnu sabil? Yang pertama di sini perjalanan halal. Jadi tujuannya di situ halal dan juga baik, bukan tujuan untuk yang haram. Perjalanan halal, perjalanan bertujuan baik, misalnya di situ menuntut ilmu, termasuk kepada ibnu sabil. Berdagang, berdakwah dan juga lain-lain, bukan untuk maksiat. Artinya di situ syarat yang paling utama di sini, syarat utama menjadi ibnu sabil di situ perjalanannya baik atau halal. Perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat atau melakukan dosa. Salah satu contohnya ibnu sabil, orang yang menuntut ilmu, termasuk ibnu sabil. Orang juga berdakwah, termasuk ibnu sabil, dan juga hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan perjalanan yang halal atau baik. Syarat menjadi ibnu sabil yang kedua, kehabisan bekal. Benar-benar kehabisan uang atau perbekalan saat berada di perjalanan. Makanya di sini yang nomor 2 adalah kehabisan bekal. Orang yang sedang di dalam perjalanan di situ kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Makanya kita bantu semampu kita, karena mereka termasuk kepada ibnu sabil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa membantu mereka.
Syarat menjadi ibnu sabil yang ketiga, terputus perjalanannya, tidak bisa melanjutkan tujuan atau tidak bisa pulang karena kekurangan dana atau bekal. Artinya di situ ketika seseorang mengadakan perjalanan dan mereka di situ kehabisan bekal atau kekurangan dana, maka di situ juga termasuk kepada ibnu sabil. Ibnu sabil artinya orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya, atau disebut juga dengan musafir. Syarat menjadi ibnu sabil yang keempat di situ bukan penduduk setempat, orang yang sedang melintas atau singgah di daerah tempat zakat tersebut disalurkan. Itu syarat menjadi ibnu sabil. Karakteristik utama, meskipun seseorang kaya di kampung halamannya, jika ia kehabisan uang saat perjalanan dan tidak bisa mengakses hartanya, ia tetap berhak menerima zakat. Artinya ibnu sabil di situ tidak memandang di tempat asalnya kaya atau miskin. Akan tetapi di sini ibnu sabil walaupun orang tersebut di tempat asalnya menjadi orang yang kaya, akan tetapi di dalam perjalanannya di situ kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan, tetap dianggap sebagai ibnu sabil dan berhak menerima zakat. Zakat diberikan secukupnya untuk menutupi kebutuhannya hingga sampai ke tempat tujuan atau kembali ke tempat asalnya. Jadi di sini pemberian kita kepada ibnu sabil berupa zakat atau sedekah yang kita keluarkan untuk membantu mereka sehingga mereka di situ bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan. Tujuan pemberian zakat yang pertama membantu musafir yang terjebak dalam kesulitan finansial. Artinya zakat yang kita keluarkan di situ yang berkaitan dengan ibnu sabil di sini membantu musafir yang terjebak dalam kesulitan keuangan. Karena mereka belum bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bekal atau dana untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan. Tujuan pemberian zakat di situ yang kedua menjaga harga diri mereka agar tidak meminta-minta. Artinya jikalau ada yang namanya tempat zakat di situ, lebih baik singgahlah di sana. Di situ bagi ibnu sabil singgahlah di sana. Kemudian di situ mereka berhak menerima zakat dari orang, dari lembaga tersebut daripada meminta-minta kepada orang lain. Ataupun di sini kita memiliki kewajiban untuk membantu mereka karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbuat baik kepada, salah satu contohnya di sini kepada ibnu sabil atau musafir. Makanya menjaga harga diri mereka agar tidak meminta-minta. Tujuan memberikan zakat di situ yang selanjutnya khusus kepada ibnu sabil, pembahasan kita memastikan mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman dan kembali ke keluarga. Makanya di situ dengan kita membantu mereka yaitu ibnu sabil atau musafir, kita sudah mengantarkan mereka, mempermudah mereka di dalam melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan atau kembali pulang kepada keluarga mereka. Itulah berkaitan dengan ibnu sabil atau musafir. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi
waliman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.